wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahira dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi PG PAUD. Di sini saya akan membahas tentang definisi PAUD. Yang kedua ada teori PAUD berdasarkan ahli. Yang ketiga sejarah PAUD di Indonesia. Yang keempat bentuk layanan PAUD di Indonesia. Dan yang kelima integrasi antara layanan PAUD di lembaga pendidikan keluarga. A. Definisi PAUD. PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada pelaksanaan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 perkembangan, yaitu agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini, seperti yang tercantum dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD yang menggantikan Permendiktas nomor 58 tahun 2009. B. Teori PAUD berdasarkan ahli. Yang pertama ada konsep teori menurut Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak harus mengembangkan atau membangun model mental dunia. Teori Piaget tentang kecerdasan anak dinyatakan pada pendapat di bawah ini. 1. Kecerdasan anak berbeda dengan kecerdasan orang dewasa dalam kualitas dan bukan kuantitas. Ini berarti bahwa anak-anak bernalar atau berpikir secara berbeda dari orang dewasa dan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Yang kedua, anak-anak secara aktif membangun pengetahuan mereka tentang dunia. Mereka bukanlah makhluk pasif yang menunggu seseorang mengisi kepalanya dengan pengetahuan. Yang ketiga, cara terbaik untuk memahami penalaran anak-anak adalah dengan melihat sesuatu dari sudut pandang mereka. Perkembangan kognitif terjadi melalui intelektual antara kapasitas bawaan dan peristiwa lingkungan, dan anak-anak melalui serangkaian tahapan. Berikut adalah tahapan Jean Piaget. Yang pertama, tahap sensori motorik dari lahir sampai 18 sampai 24 bulan. Yang kedua, tahap operasional dari umur 2 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Yang keempat, ada tahap operasional formal dari usia 12 tahun ke atas. Tahap sensorik motorik lahir sampai 18 sampai 24 bulan. Karakteristik dan pertumbuhan perkembangan. Yang pertama, bayi belajar tentang dunia melalui indera mereka dan melalui tindakan mereka atau bergerak dan menjelajahi lingkungan. Yang kedua, selama tahap sensorik motorik, berbagai kemampuan kognitif berkembang. Ini termasuk ketetapan objek, pengenalan diri, imitasi yang ditangguhkan, dan permainan representasional. Yang ketiga, mereka terkait dengan munculnya fungsi simbolik umum, yaitu kapasitas untuk mempresentasikan dunia secara mental. Yang keempat, pada usia sekitar 8 bulan, bayi akan memahami keabadian benda dan bahwa benda itu akan tetap ada meskipun mereka tidak dapat melihatnya, dan bayi akan mencari saat benda tersebut menghilang. Pada tahap ini, belum memiliki gambaran mental tentang dunia yang disimpan dalam ingatannya. Oleh karena itu, tidak memiliki rasa ketetapan objek. Jika tidak dapat melihat sesuatu, maka itu tidak ada. Inilah sebabnya mengapa Anda dapat menyembunyikan mainan dari bayi saat ia melihat, tetapi ia tidak akan mencari benda itu setelah tidak terlihat. Pada tahap ini, bahwa objek masih ada, meskipun tersembunyi. Ini membutuhkan kemampuan untuk membentuk representasi mental, yaitu skema dari objek. Menjelang akhir tahap ini, fungsi simbiolisik
umum mulai muncul di mana anak-anak menunjukkan dalam permainan mereka bahwa mereka dapat menggunakan satu objek untuk berdiri untuk yang lain. Bahasa mulai muncul karena mereka menyadari bahwa kata-kata dapat digunakan untuk mewakili objek dan perasaan. Yang kedua, tahap properasional, yaitu tahap dari umur 2 tahun hingga 7 tahun. Karakteristik utama dan perubahan perkembangannya yaitu yang pertama, balita dan anak-anak memperoleh kemampuan untuk mewakili dunia secara intelektual melalui bahasa dan citra metal. Yang kedua, selama tahap ini, anak kecil dapat berpikir tentang berbagai hal secara simbolis. Ini adalah kemampuan untuk membuat satu hal seperti kata atau objek, mewakili sesuatu selain dirinya sendiri. Yang ketiga, pemikiran seorang anak didominasi oleh objek yang dilihatnya, bukan dunia. Ia belum mampu melakukan jenis pemikiran logis atau pemecahan masalah. Yang keempat, bayi pada tahap ini juga mempergerakan animisme. Ini adalah kecenderungan anak untuk berpikir bahwa benda mati atau seperti mainan memiliki kehidupan dan perasaan seperti seseorang. Pada usia 2 tahun, anak-anak telah membuat beberapa kemajuan dalam melepaskan pikiran mereka dari dunia fisik, namun belum mengembangkan karakteristik pemikiran logis atau operasional. Dari tahap-tahap selanjutnya, berpikir masih intuitif atau berdasarkan penilaian subjektif dengan situasi, dan egosentris atau berpusat pada pandangan dunia anak sendiri. Selanjutnya ada operasional konkret dari umur 7-12 tahun. Karakteristik utama dan perubahan perkembangannya yaitu yang pertama, pada tahap ini, anak-anak mulai berpikir logis tentang peristiwa nyata. Yang kedua, anak-anak mulai memahami konsep konservasi atau memahami bahwa meskipun sesuatu dapat berubah dalam penampilan, sifat tertentu tetap sama. Yang ketiga, selama tahap ini, anak-anak dapat secara mental membalikan sesuatu atau misalnya membayangkan bola plastik kembali ke bentuk semula. Yang keempat, selama tahap ini, anak-anak juga menjadi kurang egosentris dan mulai memikirkan bagaimana orang lain mulai berpikir dan merasakan. Panggung disebut konkret karena anak-anak dapat berpikir logis dengan lebih berhasil jika mereka dapat memanipulasi materi atau gambar nyata. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak, karena menandai awal pemikiran logis atau operasional. Ini berarti anak dapat mengerjakan sesuatu secara internal di kepalanya, daripada secara fisik mencoba sesuatu di dunia nyata. Anak-anak dapat menghemat jumlah pada usia 6 tahun, massa pada usia 7 tahun, dan berat pada usia 9 tahun. Konservasi adalah pemahaman bahwa suatu tetap sama jumlahnya meskipun penampilannya berubah. Tetapi pemikiran operasional hanya efektif di sini. Jika anak ditanya tentang materi yang ada secara fisik, anak-anak pada tahap ini cenderung membuat kesalahan atau kewalahan ketika diminta untuk bernalar tentang masalah abstrak atau hipotesis. Yang terakhir ada tahap operasional formal. Pada usia 12 tahun ke atas, karakteristik utama perubahan pemikirannya yaitu yang pertama, operasional konkret dilakukan pada hal-hal, sedangkan operasi formal dilakukan pada ide. Pemikiran operasional formal sepenuhnya dibebaskan dari kendala fisik dan persepsi. Yang kedua, selama tahap ini, remaja dapat menghadapi ide-ide abstrak. Misalnya, tidak perlu lagi memikirkan tentang mengiris kue atau berbagai permen untuk memahami pembagian dan pecahan. Yang ketiga, mereka dapat mengikuti bentuk argumen tanpa harus memikirkan contoh-contoh spesifik. Yang keempat, remaja dapat menghadapi masalah hipotesis dengan banyak kemungkinan solusi. Misalnya, jika ditanya apa yang akan terjadi jika uang dihapuskan dalam waktu 1 jam, maka dapat berspekulasi tentang banyak kemungkinan konsekuensi. Dari sekitar 12 tahun, anak bisa mengikuti bentuk argumen logis tanpa mengacu pada isinya. Selama waktu ini, orang mengembangkan kemampuan untuk berpikir tentang konsep abstrak dan hipotesis secara logis.
Kemampuan anak-anak untuk memahami, memikirkan, dan memecahkan masalah di dunia berkembang dengan cara yang berhati-hati dan tidak berkesinambungan atau bukan perubahan bertahap dari waktu ke waktu. Teori Piaget tentang kecerdasan anak dinyatakan pada pendapat di bawah ini. Yang pertama, kecerdasan anak berbeda dengan kecerdasan orang dewasa dalam kualitas dan bukan kuantitas. Ini berarti bahwa anak-anak bernalar atau berpikir secara berbeda dari orang dewasa dan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Yang kedua, anak-anak secara aktif membangun pengetahuan mereka tentang dunia. Mereka bukanlah makhluk pasif yang mengganggu seseorang mengisi kepalanya dengan pengetahuan. Yang ketiga, cara terbaik untuk memahami penalaran anak adalah dengan melihat sesuatu dari sudut pandang mereka. Selanjutnya, konsep teori Vygotsky. Lev Vygotsky tahun 1896-1934 berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendiri dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa, sistem matematika, dan alat-alat ingatan. Teori belajar Vygotsky yang pertama, konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Zona perkembangan proksimal adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas yang tersulit dikuasai anak seseorang diri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. Menurut teori Vygotsky, zona perkembangan proksimal merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang yang dewasa atau kerjasama dengan temannya. Yang kedua ada konsep scaffolding. Scaffolding ialah perubahan tingkat dukungan. Scaffolding adalah istilah terkait perkembangan kognitif yang digunakan Vygotsky untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran, di mana orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuatu tingkat kemampuan anak. Dialog adalah alat yang terpenting dalam ZPD. Vygotsky memandang anak-anak kaya konsep tetapi tidak sistematis, acak, dan spontan. Dalam dialog, konsep-konsep tersebut dapat dipertemukan dengan bimbingan yang sistematis, logis, dan rasional. 3. Bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial, tapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. Lebih jauh, Vygotsky yakin bahwa anak pada usia dini menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang terpisah dan kemudian menyatu. Anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiran-pikiran mereka sendiri. Anak juga harus berkomunikasi secara intelektual dan menggunakan bahasa untuk jangka waktu yang lama sebelum mereka membuat transisi dari kemampuan bicara eksternal menjadi internal. Penerapan teori belajar Vygotsky dalam interaksi belajar mengajar. Yang pertama, walaupun anak dilibatkan dalam pembelajaran aktif, guru harus aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Dalam istilah teoritis ini, berarti anak-anak bekerja dalam zone of proximal development dan guru menyediakan scaffolding bagi anak melalui ZPD. Yang kedua, secara khusus, Vygotsky mengemukakan bahwa di samping guru, teman sebaya juga berpengaruh penting dalam perkembangan kognitif anak. Kerja kelompok secara kooperatif tampaknya mempercepat perkembangan anak. Yang ketiga, gagasan tentang kelompok kerja kreatif ini diperluas menjadi pribadi oleh teman sebaya atau peer tutoring, yaitu seorang anak mengajari anak lainnya yang agak tertinggal dalam pelajaran. Satu anak bisa lebih efektif membimbing anak lainnya melewati ZPD karena mereka sendiri baru saja melewati tahap itu sehingga bisa dengan mudah
melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak lain dan menyediakan scaffolding yang sesuai. Menurut Vygotsky, anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. Anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan, berpikir, dan menyelesaikan masalah. Fungsi-fungsi mental yang lebih tinggi ini dianggap sebagai alat kebudayaan, tempat individu hidup, dan alat-alat itu berasal dari budaya. Alat-alat itu diwariskan pada anak-anak oleh anggota-anggota kebudayaan yang lebih tua selama pengalaman pembelajaran yang dipadu. Pengalaman dengan orang lain secara berangsur menjadi semakin mendalam dan membentuk gambaran batin anak tentang dunia. Karena itulah, berpikir setiap anak dengan cara yang sama dengan anggota lain dalam kebudayaannya. Menurut Vygotsky tahun 1962, keterampilan-keterampilan dalam memfungsikan mental anak berkembang melalui interaksi sosial langsung. C. Sejarah PAUD di Indonesia yang pertama pada tahun 1945 sampai 1965 ditandai dengan berdirinya Yayasan Lanjutan Wanita. Yayasan tersebut mendirikan Sekolah Pendidikan Guru TK Nasional di Jakarta dan merupakan gerakan nasionalis dalam melawan kembalinya Belanda. Di era ini pemerintahan dan swasta mulai membangun banyak TK. Pada tahun 1950 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, keberadaan TK resmi diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pada tahun itu pula, tepat tanggal 22 Mei 1950, berdiri IGTKI. Pada tahun 1951, berdiri Yayasan Bersekolah pada Ibu yang menyumbang pendirian TK hingga menyebar ke luar Pulau Jawa. Yang kedua, pada tahun 1951 sampai 1955, pemerintah berupaya mengembangkan kurikulum, menyediakan fasilitas, dan mengadakan supervisi ke TK-TK. Pada periode itu pula didirikan SPG TK Nasional di Jakarta dengan pemberian subsidi dan pengembangannya yang terus berlanjut hingga keluar Pulau Jawa. Pada tahun 1957, berdiri GOPTKI atau Gabungan Organisasi Penyelenggara TK Indonesia yang melaksanakan kongres pertamanya pada tahun 1959. Pada awal tahun 1960-an mulai didirikan TK yang berstatus negara. Yang ketiga, pada tahun 1960 sampai 1963, pemerintah mulai melakukan pengiriman SDM untuk belajar ke luar negeri, di antaranya ke Australia, USA, dan New Zealand. Dampak dari pengiriman SDM tersebut terjadi modernisasi pendidikan di tingkat PAUD berskala besar dan merupakan sebuah jawaban atas ketidakpuasan sebelumnya. Sebagai penghujung di periode tersebut, yaitu tahun 1963 sampai 1964, lahirlah proyek kurikulum gaya baru. Inti kurikulum tersebut berorientasi pada fasilitas anak, mendekati kecakapan, kebutuhan, dan minat individual. Ciri khasnya tersedia pusat minat atau sudut seperti sudut rumah tangga, sudut seni, pusat musik, dan sebagainya. Yang keempat, pada tahun 1965 sampai 1998 ditandai dengan diperkenalkannya silabus kurikulum baru tahun 1968 yang menggantikan kurikulum versi 1964 atau kurikulum gaya baru. Pada bulan November tahun 1968, pemerintah Indonesia bekerja dengan UNICEF dalam bentuk penyediaan konsultan dan pendanaan untuk penataan guru dan administrator pendidikan di tingkat TK. Yang kelima, pada tahun 1998 sampai 2003, dengan otonomi pendidikan yang berpengaruh terhadap tata kelola penanggung PAUD di pusat maupun di daerah-daerah. Pada periode ini, pemerintah mulai mendukung perkembangan PAUD jalur pendidikan nonformal dalam bentuk kelompok bermain atau KB, Taman Penitipan Anak atau TPA, dan satuan PAUD sejenis dalam bentuk perintegrasi layanan PAUD dengan posyandu. Yang keenam, pada tahun 2010 sampai sekarang ditandai dengan kebijakan penggabungan pembinaan PAUD formal dan PAUD non-formal di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
non-formal dan informal atau PAUDNI melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010. Pada perjalanan sejarah pembinaan PAUD di Indonesia, akhirnya terjadi kristalisasi bentuk-bentuk satuan PAUD dengan berbagai karakteristiknya yang meliputi TK atau termasuk Taman Kanak-kanak Bustanul Atfal atau TK BA, RA, KB, TPA, satuan PAUD sejenis, serta PAUD berbasis keluarga dan atau lingkungan. D. Bentuk layanan PAUD di Indonesia. Yang pertama ada TK atau Taman Kanak-kanak. TK atau Taman Kanak-kanak adalah bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 4 sampai dengan 6 tahun secara lebih terstruktur. Yang kedua, KB atau kelompok bermain. Kelompok bermain adalah bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2 sampai 4 tahun dengan toleransi sampai dengan 6 tahun jika di tempat tersebut belum tersedia layanan TK. Yang ketiga yaitu TPA atau Taman Penitipan Anak. Taman Penitipan Anak adalah bentuk PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia 3 sampai dengan 6 tahun. Yang keempat ada SPS yaitu Satuan PAUD Sejenis. SPS atau Satuan PAUD Sejenis adalah bentuk-bentuk layanan PAUD lainnya yang menyelenggarakan dapat diintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini yang ada di masyarakat seperti posyandu atau pos pelayanan terpadu, BKB atau Bina Keluarga Balita, TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran, TAPAS atau Taman Pendidikan Anak Soleh, SPAS atau Sanggar Pendidikan Anak Soleh, Bina Anak Rasa, PAK atau Pembinaan Anak Kristen, BIA Bina Iman Anak Katolik, dan semua layanan anak usia dini yang berada di bawah binaan lembaga agama lainnya, serta semua kelompok layanan anak usia dini yang berada di bawah binaan organisasi wanita atau organisasi kemasyarakatan. Salah satu bentuk program FPS atau PAUD yaitu program PAUD diintegrasi dengan layanan posyandu. Yang kelima, PAUD berbasis keluarga atau PBK. PAUD berbasis keluarga adalah bentuk layanan PAUD yang diselenggarakan di keluarga. Fasilitas PAUD berbasis keluarga dapat dilakukan melalui program pendidikan keorangtuaan atau parenting education. Setiap satuan PAUD berkewajiban menyelenggarakan program parenting yang diselenggarakan di satuan PAUD yang dibinanya dengan tujuan keselarasan dan kesinambungan program antara perlakuan anak di satuan PAUD dan di rumah. Integritas antara layanan PAUD di lembaga pendidik dan keluarga. PAUD holistik integratif adalah penanganan anak usia dini secara utuh atau menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat. Tujuan PAUD holistik integratif secara umum adalah terselenggarakan layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif menuju terwujudnya Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Sedangkan secara khusus adalah yang pertama, terpenuhi holistik integratifnya kebutuhan esensial anak usia dini secara yang kedua, terlindungnya anak dari segala bentuk kekerasan, perlantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi dimanapun anak berada. Yang ketiga, terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegritas dan selaras antara lembaga layanan terkait sesuai kondisi wilayah. Dan yang keempat, terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Penerapan layanan PAUD holistik integratif di satuan PAUD. Yang pertama, layanan pendidikan. Layanan pendidikan sebagai layanan dasar yang diselenggarakan di satuan PAUD untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai-nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni.
Penyelenggaraan PAUD layanan pendidikan mengacu pada Standar Nasional PAUD Kurikulum tahun 2013 PAUD dan acuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, layanan kesehatan gizi dan perawatan. A. Layanan kesehatan gizi dan perawatan di Satuan PAUD menjadi bagian dari kurikulum tingkat Satuan PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin, yaitu memberi fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang atau DDTK atau stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang atau SDI-DTK, perbaikan gizi seperti pemberian vitamin A, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, dan mulut anak, dan berkoordinasi atau meminta bantuan kepada penilik atau holistik integratif PAUD atau IGTKI atau tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan kemitraan, termasuk apabila memerlukan narasumber atau fasilitas lainnya. Yang ketiga, layanan pengasuhan. Pengasuhan pada Satuan PAUD dilakukan bekerjasama dengan orang tua melalui program parenting, diisi dengan kegiatan A. KPO atau kelompok pertemuan orang tua seperti penyuluhan, diskusi, stimulasi, seminar tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, pengenalan makanan ideal yang sehat, pembiasaan perilaku holistik integratif hidup, bersih dan sehat atau PHBS, penanggulangan kecacingan, penggunaan garam beriodium, pencegahan penyakit menular, dan lain-lain. B. Konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan tumbuh dan perkembangan anak. C. Keterlibatan orang tua di dalam kelas, misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran menjadi model profesi sesuai dengan pembelajaran. Yang keempat, layanan perlindungan. Perlindungan anak harus menjadi bagian misi lembaga. Artinya semua anak yang ada di Satuan PAUD harus terlindungi dari kekerasan fisik, kekerasan non-fisik, antara lain memastikan lingkungan, alat, dan bahan main yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman, dan menyenangkan. B. Memastikan tidak ada anak yang terkena bully atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar Satuan PAUD. C. Mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Dan yang kelima, layanan kesejahteraan. Layanan kesejahteraan diartikan bahwa Satuan PAUD memperhatikan setiap anak terpenuhi holistik integratif kebutuhan dasarnya, yakni kepastian identitas, kebutuhan fisik, dan kebutuhan rohani. Sekian penjelasan saya terhadap konsep dasar PAUD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.